Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini hari ini saya Yana sedang melakukan podcast di studio Jelantah News. Tentunya ini merupakan podcast perdana kami di momentum bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini di tahun 2022. Oke pemirsa, di samping saya ini sudah ada kedatangan bintang tamu yang tentunya untuk di wilayah Lebak Selatan ini sudah tidak asing lagi dengan keaktifan beliau. Beliau ini seorang aktivis, juga memerhati di segala bidang, dan beliau juga merupakan salah seorang jurnalis di salah satu media. Saya perkenalkan, beliau adalah kerap disapa Bucek. Oke, selamat siang Bang Bucek. Ya, selamat siang Kang Usep. Sehat Bang Bucek? Alhamdulillah. Di momentum Ramadan ini nggak boleh lemas dong. Masih semangat. Seger, semangat, insya Allah. Bucek, tentunya ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Bucek ini yang sangat aktif menyoroti hal apapun nih. Karena kan manusia serba bisa gitu ya. Manusia serba tahu. Betul nggak Bang Bucek ya? Ya, itu cuman hanya sekedar sekilas pengamatan aja. Mungkin itu juga pengamatan tingkat lokal lah, karena kita di daerah perlu pemerhati juga terhadap lingkungan daerah agar lebih maju lah. Baik pemirsa, kita stay dengan Bang Bucek. Nah, kali ini kami akan membahas bagaimana kontestasi pemilu 2024 khususnya di Kabupaten Lebak ini. Tentunya masih bersama narasumber yang satu ini yang sangat priang, yaitu Bang Bucek, dia dari Maringkang Selatan, guys. Oke, Bang Bucek, setelah ada isu wacana penundaan Pilkada 2024, wacana 3 periode, ini kan sudah ditegaskan bahwa Pilkada itu diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2024. Betul kan Bang Bucek ya? Kita khususkan saja, kita terutama akan bahas di wilayah Lebak. Nah, menurut Bang Bucek, bagaimana pendapat Bang Bucek di Kabupaten Lebak ini kontestasi pemilunya itu akan seperti apa? Terutama ini yang sandal ini sekarang yang mulai berseliweran ini adalah pilgub ya, pemilihan bupati di 2024. Tentunya kandidat-kandidatnya seperti apa, dan harapan Bang Bucek selaku warga Lebak Selatan. Silakan Bang Bucek. Saya kira nanti di tahun 2024 ini untuk konsentrasi politik akan sangat menarik ya. Untuk pemilu di legislatif itu akan sangat menarik. Infonya kami menerima banyak kaum milenial yang maju. Tentunya ini akan lebih menarik lagi karena kaum milenial ini biasanya sangat seger, masih segar ya, dan diharapkan juga itu bisa mendorong dan membantu kemajuan daerah dapil masing-masing. Sedangkan untuk eksekutifnya, yaitu misalnya bupati, kita belum terlalu mendengar gaung dari selatan. Mungkin sudah terdengar masih ada itu yang dari Lebak, tapi untuk di selatan kita kurang mendengar. Padahal secara SDM kita di selatan itu punya SDA, sumber daya alamnya juga sangat bagus, tapi entah kenapa ini nggak tahu, karena ada melihat sosok dinasti yang maju menciut atau gimana, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas sebenarnya untuk SDM dan SDA mumpuni untuk selatan. Tapi saya belum ada yang terdengar maju ya, siap maju ya. Tentunya kan mengecek di khususnya di wilayah selatan ini banyak kader
partai politik dong. Bahkan ada yang DPRD Provinsi Banten, betul nggak? Ada yang misalkan anggota DPRD Kabupaten Lebak. Intinya mereka adalah kader terbaik dari partai politik. Nah, ada kemungkinan nggak sih mereka itu nantinya akan maju di pemilihan bupati 2024? Tidak, gimana Pak? Oh, pengamatan saya kalau yang dari kader atau dari legislatif belum tercium adanya yang akan maju di eksekutif atau calon bupati Lebak. Yang saya ini amati, terutama biasanya nanti akan sebar lagi isu mengenai Kabupaten Cilangkahan ya. Nah, DB Cilangkahan itu juga karena masih menjadi sebuah harapan yang hanya harapan saja, belum terrealisasi, sampai-sampai pengamatan saya akhirnya warga di selatan sampai gimana ya, seperti putus asa, sampai mereka menyuarakan ya nggak apa-apa lah siapapun juga, bahkan mungkin dari Lebak juga yang nyalon nggak apa-apa, yang penting DOB terwujud, itu dulu aja gitu. Oh, itu harapan khususnya orang warga Lebak Selatan. Ya, pengamatan saya seperti itu. Yang menjadi pemimpin nanti di Kabupaten Lebak yaitu untuk terwujudnya Kabupaten Selatan. Oke, untuk masalah Pilgub Lebak ya, ini belum melihat ada figur ya. Ya, belum tercium aromanya. Pastinya gitu ya. Betul. Gitu doang ya. Iya. Harapannya ada dong. Harapan udah jelas, kita kan putra daerah lebih bagus lah kalau memang ada putra daerah yang maju. Tapi kalau misalnya tadi nggak ada, ya mau bagaimana kan? Ini kamu cek kemarin ramai ya masalah 3 periode itu ya, ngomongin banget ya. Betul. Nah itu gimana pendapat kamu cek? Untuk masalah 3 periode itu saya kira semua lapisan masyarakat tidak ada yang setuju, 90% lah menurut saya ini ya. Cuman itu selalu digaung-gaungkan oleh dari kabinet, mungkin beberapa menteri dan beberapa elit partai yang menggaungkan 3 periode. Bahkan ada satu Menko yang bilang ada big data, tetapi ketika dipertanyakan dia juga tidak siap dengan alasan menjaga kerahasiaan. Dan akhirnya di demo, walaupun sedikit telat ini Pak Jokowi, udah ada berita demo baru Pak Jokowi membacakan tuntutannya bahwa dia siap dengan tidak akan siap di 3 periode, tidak mau. Walaupun itu sudah dikatakan menurut Bang Bucik itu telat ya, harusnya ya telat jauh sebelum adanya aksi sudah dikatakan. Iya, seharusnya, karena pengamatan saya tadinya ini hanya sebuah pancingan bola panas keluar untuk melihat apakah masyarakat setuju atau tidak. Jadi ketika memang tidak panas, saya kira ini akan dilanjutkan. Tapi kan Bang Bucik, sepengetahuan saya, Pak Jokowi ini sering banget mengatakan bahwa dia tidak pernah berminat untuk 3 periode. Enggak, dia enggak ada ketegasan untuk situ bagi saya. Jadi bahasanya seperti malu-malu tapi mau. Dia bilang saya akan sesuai dengan konstitusi. Sedangkan ini kan ada tercium aroma mau merubah konstitusi dengan amandemen. Gitu ya. Ya berarti, tapi dengan adanya pernyataan mungkin yang dibutuhkan waktu itu adalah pernyataan resminya ya. Betul. Pernyataan resmi bukan hanya jawaban-jawaban semata gitu. Nah, seperti itu. Kenapa sih Bang Cek setuju dengan 3 periode? Yang nggak setuju lah, secara konstitusi sudah jelas 2 periode mau ditambah-tambah. Adapun ada tinggal sekarang kami kira mahasiswa juga jangan tetap berhenti. Secara tuntutan yang utama di 3 periode saya kira sudah berhasil, tapi masih banyak tuntutan-tuntutan lainnya seperti naikkan harga, kesulitan minyak goreng, solar yang langka, belum lagi mungkin pertamax yang naik. Ini juga ada, bahkan ada rencana
ada informasi tarif dasar listrik mau naik, jadi tahanan pangan juga. Waduh, udah repot deh itu kalau misalnya naik semua. Ini saya nyeleneh aja, ya, jangan tersinggung ya. Siapapun nggak boleh tersinggung. Ini hanya pertanyaan nyeleneh aja. Ini seumpama 3 periode terjadi, terus kan ada pemilihan ulang, pemilihan kan, ada pilpres gitu kan. Yang membedakan adalah bahwa presiden yang sudah 2 periode boleh daftar kembali, mencalonkan kembali untuk periode ketiga. Pernyataannya, pertanyaannya, ya kan? Kalau toh Pak Jokowi dikatakan belum berhasil atau gagal, Pak Jokowi tidak akan pilih dong di 3 periode itu. Itu terlalu bahaya bagi saya ya, itu terlalu berspekulasi karena kita lihat sendiri kekuatan dia dalam partai politik pun itu sangat kuat, dari yang pro pemerintah dan yang kontra juga. Substansinya itu 3 periode itu ke konstitusinya yang 3 periodenya itu apakah ke Pak Jokowi menang? Kamu cek. Kita sih bukan yang masalah siapa yang akan menang, walaupun saya pastikan ya kemungkinan besar beliau yang akan menang, tetapi lebih dipastikan lagi agar tidak keluar dari rel konstitusi. Artinya bahwa tidak boleh terjadi adanya melanggar sebuah konstitusi yang sudah ditetapkan ya. Oke ya. Oke. Oke, Bang Bucek nih jawabannya sangat menarik juga ya. Coba tadi ada Bang Bucek juga menyinggung masalah bahwa saat ini terkait tuntutan kenaikan harga, di mana naik migor juga naik ya, itu luncat ya. Nah, hal seperti ini tuh bisa terjadi. Iya justru itu ya, mungkin yang paling miris minyak goreng itu termasuk miris pengamatan saya di kita sebagai penghasil kelapa sawit terbesar bisa miris melihat seperti ini. Kita lihat di medsos yang antri untuk membeli minyak goreng, antri itu untuk membeli loh, bukan program gratis dari pemerintah. Dan mirisnya lagi suara pemerintah nggak didengar. Menteri mengeluarkan peraturan menteri dengan HET-nya, harga eceran tertinggi, nggak didengar sama swasta. Coba bisa dibayangkan bisa seperti itu, bagaimana negara ini? Jadi nggak didengar tuh, harganya tetap di atas ya? Iya, justru itu ketika ditentukan HET, barang-barang nggak tahu kenapa itu bisa hilang di pasaran, akhirnya dicabut HET-nya ke minyak curah, bukan yang kemasan premium, tiba-tiba banyak gitu di warung-warung waralaba ketika sudah dicabut dan diperbolehkan dengan harga sekitar 25.000 per liter ya. Kan aneh itu, barang goib kan? Jadi intinya rakyat ini selalu dibuat antri ya Bang Bucek ya. Ketika disubsidi minyak goreng harganya, rakyat antrian, meskipun ketika naik juga masih antri. Nah, sekarang ketika naik antri sih untuk yang kemasan karena memang disediakan di waralaba sudah ada kembali, cuman tadi harganya kan udah bukan seperti dulu lagi yang di angka 17 ribuan per liter ya, sekarang udah sekitar 25 ribuan itu sudah tersedia, dan pemerintah itu subsidinya kembali ke curah. Tapi bukan pemerintah sudah mengeluarkan program bantuan tunai minyak goreng? Ya itu baru kemarin ini, baru ini, sebelumnya kan nggak ada. Apa sih yang dampak signifikan dengan kenaikan Iya dampaknya sangat miris ya, dampaknya ke ibu-ibu antri minyak goreng, bapak-bapak antri solar, dan kenaikan BBM tentunya biasanya langsung diikuti dengan kenaikan barang-barang lainnya. Terus terkait pajak dari 10% ke 11%, tentunya itu juga akan otomatis membuat harga-harga naik secara otomatis. Sekarang kita lagi pandemi, lagi kerepotan, masyarakat lagi menangis, lagi menjerit, tapi
disinilah peran pemerintah harus ada. Jadi setelah kita ditimpa bencana COVID-19, jadi hitungnya sekarang ada lagi gitu ya. Betul. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan kalau kita tadi membahas masalah pemilu 2024, kita membahas juga 3 periode, sampai kita membahas masalah kenaikan harga terutama minyak goreng dan pertamax juga kita bahas. Tentunya di balik permasalahan itu harus ada saran dan solusi-solusi terbaik. Kali ini saya akan bertanya kepada Bang Ucek, bagaimana saran dan solusi terkait hal tadi yang sudah kita bahas. Waduh, kalau bicara solusi kayaknya salah, bukan saya ya, harusnya ke DPR yang punya kebijakan, presiden yang punya kebijakan, kementerian. Kalau goib baru Bang Ucek saya. Nah, kalau goib urusan saya. Jadi saya kira bagaimana caranya pemerintah itu dan negara harus hadir ketika ada permasalahan di suatu masyarakat yang membuat menjerit, seperti ketahanan pangan, kenaikan harga. Yang penting biasanya kalau masyarakat kecil tuh yang penting harga stabil, sembako murah, itu biasanya akan adem-adem. Tapi kalau misalnya sudah hal-hal seperti itu terkena, udah pasti bola panas akan liar, akan muncul seperti itu. Itu sarannya ya. Oke, kamu cek nih di akhir bincang-bincang kita coba apa kuasnya kamu cek atau kata-kata script kamu cek untuk biasa ya. Ini momennya bulan Ramadan menuju hari kemenangan lulus tidak. Oh, kalau pesan saya buat pemirsa CNC, kita tuh sebenarnya bisa berjuang melalui apapun diri kita. Ketika kalian jadi mahasiswa, berjuanglah melalui jalur mahasiswa. Ketika jadi jurnalis, berjuanglah dengan pena dan tulisan. Ketika jadi pejabat, berjuanglah melalui jabatan tersebut. Semua juga mempunyai peranan. Yang penting memang satu padu untuk bagaimana memajukan daerah kita sendiri, wilayah kita sendiri, negara kita sendiri. Ini yang tercinta. Jiwa nasionalisme kalian itu harus tumbuh demi kemajuan bangsa dan negara ini. Oke guys, itu tadi ini kata penyemangatnya sangat panjang lebar tapi mantap nih. Oke guys, sampai ketemu nanti di podcast selanjutnya, tentunya dengan berbagai narasumber dan dari berbagai unsur guys, agar kita semua bisa mendapatkan informasi aktual dan bisa sharing juga. Di podcast ini guys tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, tidak pernah bermaksud untuk menyalahkan apa-apa. Bila mana ada kehilangan kesalahan itu hanya semata dari kami, jadi mohon tidak dimasukin hati ya. Betul, kita sharing aja. Oke guys, kami tutup. Saya Usap Setiana dan saya Ucek CEO Alam Goib. Ucek CEO Alam Goib. CEO Alam Goib guys. Dia CEO Alam Goib. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.